Hai teman-teman, perkenalkan saya Fajriana Jordan, kelas 1A, absen 12 dengan NIM 3320223916. Di video ini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Stay tune! Sistem pencernaan atau digestive system merupakan proses pemecahan makanan baik secara mekanik, yaitu dengan gigi, ataupun secara kimiawi, yaitu dengan bantuan enzim dan kelenjar saliva. Anatomi sistem pencernaan dibagi menjadi dua, yaitu traktus digestivus mencakup mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, dan usus besar. Sedangkan organ aksesoris meliputi gigi, kelenjar saliva, hati, empedu, dan pankreas. Seperti ini gambarnya. Mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, dan usus besar. Gigi, kelenjar saliva, hati, empedu, dan pankreas. Adapun peran dan fungsi organ pencernaan sebagai berikut. 1. Mulut. Mulut berfungsi menghaluskan makanan menjadi kecil agar mudah dicerna, jalan masuk makanan, dan sebagai pengecap rasa. Organ yang berperan: 1. Gigi untuk menghaluskan makanan, dan lidah untuk mencampur makanan dengan air liur, mengarahkan, dan mendorong untuk ditelan. 2. Faring. Faring berfungsi menghubungkan rongga mulut dengan esofagus. Organ yang berperan: otot skelet, yaitu mendorong makanan masuk saat ditelan. 3. Esofagus. Esofagus berfungsi menyalurkan makanan dari mulut ke lambung dengan gerak peristaltik, yaitu gerak gelombang oleh otot, sehingga mendorong makanan. Organ yang berperan dalam proses menelan makanan yaitu otot sphincter, esofagus bawah, untuk memastikan makanan tidak kembali naik. Epiglotis untuk mencegah masuk ke tenggorokan saat menelan. 4. Lambung. Lambung berfungsi menyimpan, menghancurkan makanan saat dicampur dengan enzim. Keasaman tinggi untuk membunuh bakteri dan memecah protein di dalam lambung. Organ yang berperan: otot halus dalam meremas makanan. Organ lain seperti sphincter pilorik untuk membatasi makanan masuk ke usus halus. 5. Usus halus. Usus halus berfungsi mencampur kimus dengan cairan digesti ke mukosa untuk diserap. Usus halus menyerap karbohidrat, protein, lemak, dan 90% nutrisi serta air lewat kapiler darah dan saluran limfe. Fungsi yang lain memecah makanan menggunakan enzim. Organ yang berperan seperti duodenum sebagai tempat masuk saluran empedu, ileum terhubung usus besar berperan mencerna dan mengabsorpsi makanan dengan otot ileocecal sphincter. 6. Usus besar. Usus besar berfungsi membawa makanan ke rektum, merubah protein menjadi asam amino oleh bakteri Escherichia coli, menyerap air, membentuk feses, dan defekasi. Organ yang berperan seperti sekum berperan membatasi usus besar dan usus kecil. Kolon berperan mencampur sime dengan enzim, membentuk tinja yang nantinya akan dikeluarkan. Rektum berperan menyimpan feses sementara dan menghubungkan intes mayor anus. Kanal anal berperan menahan feses. 7. Rektum. Rektum berfungsi menerima feses untuk dibuang keluar. 8. Anus. Anus berfungsi tempat keluar feses oleh otot sphincter melalui defekasi atau BAB. 3 sphincter seperti ani internus, levator ani externus. 9. Pankreas. Pankreas berfungsi menghasilkan enzim, memecah protein, lemak, karbohidrat, dan memproduksi insulin. Sedangkan organ yang berperan, asini eksokrin, berperan mensekresi cairan pankreas. Islet endokrin berperan sekresi hormon, penting dalam proses metabolisme. Yang ke-11, hati.
Hati berfungsi metabolisme karbohidrat, lemak, protein, menyimpan vitamin A, B12, D, E, K, dan mineral, serta ekskresi bilirubin dan aktivasi vitamin D. Mendetoksifikasi racun. Organ yang berperan, sel hati. Berperan memproduksi empedu dibawa oleh sistem duktus ke kantong empedu untuk disekresi dan dipecah. Lalu, bagaimana proses pencernaan makanan terjadi? Begini penjelasannya. Makanan masuk melalui mulut, lalu bertemu dengan lidah dan air liur dari kelenjar sarifa, lalu dikunyah oleh gigi, sehingga makanan menjadi halus dan mudah ditelan. Makanan yang telah dicerna dalam rongga mulut masuk melewati faring sehingga masuk ke esofagus melalui proses menelan atau deglutasi. Di dalam esofagus terjadi gerakan peristaltik, mengakibatkan makanan masuk ke dalam lambung. Gerakan peristaltik disebabkan oleh adanya rambut-rambut halus seperti silia yang mendorong masuk makanan ke dalam lambung. Di dalam lambung, makanan ditampung, dihancurkan, atau dihaluskan, sehingga makanan dapat dicampur dengan enzim-enzim yang terdapat pada lambung. Di dalam lambung juga terdapat HCl atau asam klorida yang sangat asam, diperlukan oleh enzim pepsin untuk memecah protein. Fungsinya sebagai penghalang terhadap infeksi dengan cara membunuh bakteri. Makanan masuk ke dalam lambung dari kerongkongan melalui otot berbentuk cincin atau sfinkter yang bisa membuka dan menutup sehingga menghalangi masuk kembali isi lambung ke kerongkongan. Makanan kemudian masuk ke dalam usus halus melewati sfinkter. Proses pencernaan di usus halus dibagi menjadi dua, yaitu pencernaan mekanik dan kimiawi. Secara mekanik atau menggunakan organ terdiri dari dua gerakan, yaitu segmentasi dan peristaltik. Secara kimiawi, proses akhir pencernaan karbohidrat, protein, lemak dengan bantuan empedu, cairan pankreas, dan usus. Makanan yang sudah dicerna masuk ke usus besar melalui ileocecal sphincter. Setelah nutrisi diserap di usus halus, sisa-sisa makanan mengalami pembusukan di dalam usus besar. Selain pembusukan di dalam usus besar, air diserap sehingga sisa-sisa makanan siap diubah menjadi feses atau kotoran. Feses akan disimpan dalam rektum sebelum dikeluarkan lewat anus. Demikian video penjelasan tentang sistem pencernaan pada manusia. Selamat belajar!